Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, teman-teman dan juga sobat unggul TV Muhammadiyah serta TV UMJ. Senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir bersama saya Vini Auliani. Dimana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar mahasiswa berprestasi, kegiatan mahasiswa, dan juga kegiatan seputar kampus UMJ yang tentunya bisa menginspirasi kita semua. Nah pemirsa, kali ini saya ditemani oleh bintang tamu kita, yaitu seorang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik, tepatnya jurusan Teknik Informatika UMJ, yang berhasil menciptakan sebuah komunitas IT. Dan tema kita kali ini yaitu adalah tips sukses mahasiswa Informatika UMJ, Teknik Informatika UMJ untuk menciptakan komunitas IT. Nah, di samping saya ini sudah ada, yaitu bintang tamu kita adalah Mirza Maulana, tadi mahasiswa jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik UMJ. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mirza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Mirza, kamu nih sekarang semester 8 ya? Iya. Fakultas Teknik ya. Dan berhasil menciptakan komunitas IT yang namanya itu adalah Core IT gitu kan. Nah, apa sih yang menginspirasi kamu, latar belakang kamu tuh untuk menciptakan sebuah komunitas IT ini, dan kamu namakan Core IT ini, artinya ini juga apa? Apakah ada artinya nih Core IT itu? Oke. Core IT itu artinya mungkin kepanjangannya sih Kak ya, Community of Research and Innovation Technology Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sesuai dengan namanya, memang komunitas atau UKM ini khusus ke riset-riset bidang IT untuk mahasiswa gitu. Yang melatar belakangnya saya mendirikan komunitas ini karena pada waktu itu di semester 4 kalau nggak salah, saya pernah mengikuti lomba nasional yang namanya Gemastik atau Pagelaran Nasional Mahasiswa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun waktu itu saya merasa minat atau euforia lomba di mahasiswa Fakultas Teknik ini kurang gitu, dan juga saya merasa saya kurang mendapatkan pelatihan teknis ya untuk bidang yang saya ikuti waktu itu, sehingga saat lomba waktu itu saya memang sempat kepikiran tuh Kak untuk coba ya mungkin kita perlu bicara ke prodi untuk adain komunitas baru nih khusus IT supaya kita dapat pelatihan gitu. Nah waktu itu kebetulan saya walaupun saat lomba itu belum sempat lolos final, tapi saya diajak sama prodi untuk menjadi tim support dari tim FTUMJ yang lolos ke Gemastik di final waktu itu di Universitas Brawijaya Malang. Dan di situ saya coba langsung bicarakan kepada sekretaris prodi waktu itu, ada Ibu Yana Adarani. Dan ternyata prodi informatika itu juga punya keinginan atau tujuan yang sama Kak, mau buat komunitas atau UKM baru, tapi waktu itu masih belum begitu, rencananya belum matang gitu. Nah akhirnya saya desak untuk segera kita buat, sehingga waktu itu pas kita pulang dari Malang ke Jakarta itu Core IT sudah terbentuk di sana gitu. Jadi pas banget ya. Betul. Karena ternyata memang Kaprodi kamu juga ingin membentuk komunitas ini nih yang bisa mewadahi gitu. Betul. Tapi ini bedanya dengan Hima apa nih? Apakah sudah ada himpunan mahasiswa juga sebelumnya? Oke, kalau untuk himpunan mahasiswa kita ada ya, namanya HAMIF atau Himpunan Mahasiswa Informatika. Cuman Core IT ini lebih ke unit kegiatan mahasiswa sih Kak, UKM khusus memang di bidang IT. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa di luar jurusan Teknik Informatika untuk dapat bergabung gitu Kak. Baik, jadi kalau Core IT ini tadi kan untuk community research. Betul. Dan research teknologi and information ya. Iya. Jadi memang dengan riset yang teknologi itu ya. Iya. Nah, apa sih memang yang dibutuhkan kamu lihat kalau untuk seorang mahasiswa teknik informatika itu, apa saja yang dibutuhkan untuk dia bisa sukses di akademiknya dan menciptakan inovasi-inovasi di riset juga di bidang teknologi gitu? Oke. Menurut saya yang pertama pasti kemauan belajar sih, karena mungkin kita udah nggak asing ya dengar kalau teknik itu susah. Cukup Susah. saya juga jujur teknik itu susah gitu. Tapi kalau selama kita punya kemauan sih pasti kita bisa ya. Pertama kita harus siapkan kemauan belajar. Kemudian yang kedua, karena era digitalisasi ini kan makin kenceng ya. Kita tuh mahasiswa teknik informatika nggak boleh ketinggalan justru. Kita harus lebih di depan gitu. Karena kalau kita semakin bersantai-santai gitu dalam belajar, teknologi makin banyak, kita cuma bisa memakai tanpa berpikir untuk bagaimana menciptakan, tentu kita pasti akan ketinggalan gitu. Ketinggalan zaman istilahnya dengan teknologi yang semakin maju. Makanya itu kita harus punya kemauan, kita juga harus mau belajar untuk terus riset gitu. Salah satunya dari riset atau mungkin menciptakan inovasi-inovasi baru gitu sih. Jadi ketika kamu menciptakan itu langsung jadi ketuanya nih? Atau gimana Ya, tuh untuk pergantiannya? Sebenarnya waktu itu sempat ada perumusan gitu, karena waktu itu kita kurang lebih ada 3 orang. Jadi kebetulan saya bukan sendiri yang mengajukan, waktu itu ada teman saya juga, 2 teman saya waktu itu. Akhirnya setelah perundingan di Malang dan juga bersama sekretaris prodi, akhirnya kami memutuskan untuk ya mereka memilih saya untuk menjadi ketua sih waktu itu. Oke. Nah, agendanya atau kegiatannya apa aja tuh di Core IT ini? Oke.
Kita punya agenda rutin Kak sebenarnya, yaitu pelatihan. Jadi kita tuh memang punya target utama sebelumnya nih. Target utama Core IT itu adalah mengikuti lomba-lomba nasional. Salah satu fokus kita adalah lomba Gemastik atau yang saat ini sudah berubah nama menjadi Gelatik ya. Gelatik. Nah, itu adalah agenda utama kita. Jadi sebelum mencapai ke lomba Gelatik itu, kita akan mengadakan pelatihan dan mentoring. Nah, saat ini Core IT sedang berjalan nih Kak, pelatihan dan mentoringnya setiap minggu. Kita kebetulan ada 7 divisi di Core IT itu, dan masing-masing itu alhamdulillah sekarang punya pelatih, yang mana pelatihnya itu juga berasal dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang ikut lomba nasional Kak. Kita ikutkan gitu. Nah, ada 7 divisi, diantaranya itu ada programming, cyber security, UI UX, game development, animasi, IoT, dan juga data mining. Nah, ketujuh divisi di dalam Core IT ini aktif saat ini untuk pelatihan, karena kita akan mengikuti lomba Gemastik dalam waktu dekat. Kalau nggak salah itu di pertengahan Februari, di akhir Februari atau di awal Maret. Itu akan ada lomba Gelatik, dan juga akan ada lomba-lomba lainnya yang juga kita pengen ikutin gitu Kak. Makanya dalam sekarang ini ada kegiatan pelatihan sih. Ya. Jadi ini gimnastik ya. Gimnastik atau Gelatik ini ajang bergengsinya mahasiswa IT ya. Iya, betul. Gitu. Nah, itu kamu kan yang ngajarin mentor-mentornya dari mahasiswa senior Betul. ya. Ada dari dosen juga nggak atau gimana? Mungkin dosen kemarin tuh sempat memberikan arahan aja sih Kak. Kalau untuk mentoring dari benar-benar dari nol gitu, itu kita full mahasiswa sih. Full mahasiswa. Jadi yang udah pernah ikutan Betul. kompetisi ini terus sharing ya apa aja yang harus dipersiapkan. Gitu, baik. Nah, gimana kamu juga untuk memotivasi teman-teman kamu ataupun juga menginisiasi teman-teman kamu, yuk ikutan nih komunitas ini nih, dan hidupkan juga nih, ayo kita sama-sama kita bikin suatu riset ataupun juga ya di bidang teknologi informasi gitu. Jadi nggak sekedar kita kuliah aja nih kupu-kupu kuliah pulang, ataupun mungkin ya kuliah teknik informatika ya, tapi kita ada sesuatu nih riset yang kita kembangkan tadi di bidang IoT ya, Internet of Things, ataupun juga di bidang lainnya gitu, teknologi lainnya. Itu gimana? Oke, pertama kali kita bangun Core IT, kita selalu menetapkan prinsip take and give. Jadi kita nggak cuma menerima ilmunya, tapi kita juga pengen yang menerima ilmu itu juga bisa memberi kepada angkatan-angkatan selanjutnya yang baru bergabung gitu. Nah, untuk menginisiasi atau mengajak teman-teman untuk aktif ke organisasi, salah satunya UKM Core IT ini, kita di Core IT juga memberikan fasilitas Kak sebenarnya. Jadi teman-teman yang memang membutuhkan alat-alat seperti ingin pengembangan game development, kemarin mungkin kekurangan pen-tab-nya kita sediakan, terus kita juga menyediakan kelas-kelas ya, kursus atau bootcamp yang memang harganya itu cukup mahal kalau memang mahasiswa sendiri pengen beli gitu. Nah, makanya kita fasilitasi dengan membeli kursus itu, kursus online ya, bootcamp Kursus untuk online, ya. per divisi sebenarnya, untuk tiap divisi agar mereka juga punya pegangan. Jadi selain diajarkan oleh teman-teman yang udah senior, mereka juga bisa belajar mandiri tuh dari kelas-kelas yang kita fasilitasi gitu sih. Jadi kita memang menarik mahasiswa untuk riset, karena kita menawarkan nih fasilitas yang memang mungkin mahasiswa keterbatasan untuk belinya sendiri gitu. Kita bisa memfasilitasi itu. Dan ini difasilitasi juga kan tadi dari akademik ya, Iya, betul, dari fakultas dari teknik. fakultas ya. Iya. Bagus ya, menarik ya. Jadi Alhamdulillah. tadi ada paket-paket yang kayak seperti kursus-kursus singkat, Iya, terus betul. informasi-informasi tentang sistem-sistem IT itu kalau beli sendiri kan mahal. Betul, Jadi mahal ini banget. Core IT yang beli memfasilitasi, tapi belajarnya bisa bareng-bareng Iya, bisa gitu. bareng-bareng. Ini manfaat sekali. Baik Mirza, kita akan lanjut bahas-bahas lagi tentang Core IT dan juga pengalaman Mirza ini sebagai mahasiswa teknik informatika, gimana biar bisa sukses juga meraih prestasi. Tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, kita akan bahas mengenai tips sukses mahasiswa teknik informatika UMJ bersama dengan Mirza. Nah, Mirza ini selain berhasil membangun dan juga membentuk komunitas IT yang namanya Core IT, Mirza ini juga berhasil meraih prestasi nih pemirsa. Di antaranya adalah pemenang PKM KC tahun 2022 ya. PKM ini apa nih Program Mirza? kreativitas mahasiswa Kak. Program Iya. kreativitas mahasiswa. Jadi ini seperti sebuah project itu terus mendapatkan pendanaan ya? Iya, betul. Lomba nasional sih lebih Lomba tepatnya, nasional ya? yang diikuti oleh seluruh universitas di Indonesia. Kemudian nanti akan ada pendanaan tuh Kak bagi yang lolos, yang idenya lolos akan Lolos dapat idenya. pendanaan, gitu. Oke, nah jadi selain Mirza ikut tadi pemenang atau penerima pendanaan untuk PKM KC ini, Mirza juga berhasil menjadi Best Presenter dalam Semnastek tahun 2024 atau Seminar Nasional Teknologi nih tahun 2024, di mana Mirza ini jadi yang memberikan presentasi terbaik ya, presenter terbaik gitu. Nah, kita cerita dulu tentang PKM KC-nya itu. Oke. Apa ide yang kamu sampaikan, yang kamu bawa sehingga kamu tuh berhasil meraih pendanaan gitu di PKM KC itu? Oke. PKM ini sebenarnya bertim ya Kak. Kita satu tim itu 5 orang, yang mana waktu itu juga kita 4
tim itu satu angkatan, yang satu lagi angkatan bawah, angkatan 2022. Waktu itu kita tercetus bikin secondary brain. Kalau judulnya Secondary brain. Ya, judulnya mungkin otak. secondary brain Dua, ya. sebagai digital memory assistant dengan teknologi text to speech dan speech recognition. Memang ide ini muncul untuk kita berambisi menciptakan otak kedua sebenarnya. Karena Untuk di gadget, komputer, atau untuk apa? di gadget sebenarnya. Gadget. Sebenarnya kita ada perangkatnya juga. Jadi pada dasarnya secondary brain itu semacam alat untuk menyimpan informasi, tapi karena kita tuh pengennya langsung terucap dan langsung ada di telinga. Jadi mungkin kalau agak bingung, mungkin kita bisa gambarkan secondary brain itu sebuah earphone. Earphone yang kita sudah modifikasi di dalamnya dengan AI tentunya, dengan text to speech dan speech recognition yang bisa menyimpan memori manusia, Kak. Jadi misalkan kita pengen menyimpan alamat nih, kita cukup pakai voice atau perintah suara untuk menyimpan catatan kita yang masuk ke aplikasi di handphone. Nah, kalau misalkan kita pengen mendengarkan, kita juga tinggal bicara komennya. Kalau misalkan kita sekarang familiar dengan Google ya, kayak oke Google gitu. Nah, kita juga ciptakan komen kita sendiri untuk menyimpan memori di dalam aplikasi dan juga earphone. Kemudian kita juga ciptakan komen untuk memanggil memori itu. Jadi misalkan Apa tuh komennya? waktu itu Hai Sibat gitu. Hai Sibat, ya. oke. Waktu itu kita atur komen itu supaya kalau misalkan kita pengen misalkan Hai Sibat, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1. Nah, itu langsung otomatis kesimpan di aplikasi melalui earphone. Kemudian kalau misalkan kita pengen manggil memorinya, kita nggak perlu buka catatan handphone lagi, Kak. Kita langsung ngomong, Hai Sebat gitu. Misalkan tampilkan alamat yang saya simpan kemarin. Itu langsung muncul tuh alamatnya kemarin. Oh, jadi kayak gini misalnya, Hai Sibat, alamat kampus UMJ Gedung Rektorat, Jalan Cirende Raya nomor 21 misalnya gitu kan. Itu udah disimpan nama si Sibat. Disimpan. Tapi itu dalam bentuk earphone. Terus nanti misalnya, Hai Sibat, tolong kasih tahu alamat kampus UMJ Gedung Rektorat. Betul. Terus Hai misalnya, Hai Mirza, ini alamat kampusnya. Dia dalam bentuk ini ucapan. Iya, dalam jadi makanya text to speech dan speech recognition tadi teknologinya. Jadi mengenali suara itu dan juga nanti keluarannya itu dalam suara gitu. Text to speech artinya tulisan yang ada di handphone akan keluar dalam bentuk suara. Speech recognition mereka mengenali komen yang kita panggil dari suara gitu. Kemarin idenya itu seperti itu. Oke, keren ya. Jadi nanti kalaupun kita tulis, mereka juga kan menjawabnya dengan suara. Iya. Suara itu bagus banget, itu membantu sekali orang untuk misalnya teman-teman dari disabilitas yang tunanetra, dia bisa dengar kan. Betul. Jadinya memori-memori itu gitu. Itu berapa lama kamu bikin itu? Waktu itu PKM itu jangka waktunya itu satu tahun ya, Kak, sebenarnya. Jadi sebenarnya prosesnya panjang, tapi dalam development itu sekitar 1-2 bulan kemarin setelah mendapat pendanaan gitu sih. Oh, jadi kamu berhasil tapi dengan ide itu untuk mendapatkan pendanaan itu. Gitu. Masih berlanjut atau udah selesai nih? Sudah selesai sih, Kak. Sudah Jadi selesai. saat lomba ke finalis apa namanya, ada PIMNAS namanya, itu PIMNAS itu adalah lomba akhirnya untuk penentuan kemenangannya. Waktu itu kami belum berkesempatan melaju ke situ, tapi alhamdulillah dari tim Fakultas Teknik itu kemarin yang mendapat pendanaan itu cuma 2 tim, salah satunya timnya kami gitu. Tapi alhamdulillah ya, kamu jadi berkesempatan kan untuk terlibat dalam proyek ini. Betul. Terus tadi walaupun mungkin ada yang masih kurang-kurang, nanti bisa next ya kan ditambah lagi ya untuk inovasinya ini seperti apa gitu. Tapi itu bagus loh buat dilanjut lagi kan, karena itu kan second brand itu seru banget. Kayak kita lagi olahraga juga apa, simpan memorinya dan nanti kita calling back lagi ya, langsung bisa diinformasiin. Iya, bagus. Dan selain itu juga kamu best presenter Semnastek tahun 2024. Nah, ini di Seminar Nasional Teknologi, kamu itu emang mempresentasikan apa sih? Oke. Seminar Nasional Teknologi tahun 2024 kemarin itu saya kebetulan submit paper yang judulnya itu website, intinya pada dasarnya kita tuh buat website kesehatan mental yang namanya Solution. Itu berbasis aplikasi sendiri nih, tapi tim juga atau kamu sendiri? Untuk pembuatannya sebenarnya itu diambil dari Capstone Project sebenarnya yang sudah dikembangkan sebelumnya, tapi kebetulan saya waktu itu memang fokusnya pada bidang UI UX-nya gitu. Jadi metode UI UX-nya yang saya tampilkan di Semnastek kemarin gitu. Itu sih, Kak. Jadi itu apa poin-poin yang membuat kamu jadi best presenter nih? Dari penjelasannya apa, dari inovasinya juga atau gimana? Oke. Kemarin itu judulnya kan pengembangan website kesehatan mental yang namanya Solution untuk mengatasi masalah kesehatan mental Gen Z berbasis website. Nah, yang itu yang poin-poin saya tampilkan itu adalah metode yang kita pakai pertama, Kak. Metode yang kita pakai untuk kembangin gimana website kita bisa mengenali tingkat stres ya dari penggunanya. Dalam hal ini yang kita fokuskan ke Gen Z karena kita tahu Gen Z itu cukup vokal dengan masalah kesehatan mental ya. Ya. Betul.
Kemudian metode pengembangan prototipenya itu seperti apa, itu yang kemarin saya presentasikan di situ sih, dan alhamdulillah kemarin dapat best presenter. Jadi dalam lomba Semnastek itu ada beberapa room Kak sebenarnya. Nah, satu room itu kurang lebih terdiri dari 8 sampai 10 kandidat dari berbagai universitas ya. Nah, alhamdulillah kemarin menang di room saya itu sebagai best presenter sih kemarin. Alhamdulillah, selamat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, kamu kan ikutan ini lagi persiapan juga untuk Gelatik ya. Kamu sendiri juga ikutan nanti untuk kompetisi itu? Saya sendiri udah nggak bisa lagi karena Gelatik Oh, iya, udah itu pernah kan ya? jangka waktunya cukup lama. Jadi semester 8 udah nggak punya waktu untuk ikut lomba lagi. Nah, nanti untuk mempersiapkan timnya nih targetnya apa? Teman-teman yang nanti dipersiapkan untuk ikut Gelatik itu? Oke. Targetnya sih pasti ada pembelajaran intens ya. Kemarin alhamdulillah sudah berjalan mentoring intens. Jadi setiap beberapa hari sekali mereka itu akan mentoring offline. Jadi mereka memang ke kampus Fakultas Teknik walaupun libur ya, kita masih libur di teknik, tapi kita waktu pertama kali buat Core IT kita udah bilang Core IT itu tidak melihat waktu libur karena memang ini komunitas riset, kita memang harus mengejar inovasi kan. Jadi teman-teman yang masuk juga sudah paham bahwa memang kita terkadang perlu merelakan waktu libur untuk mentoring offline kemarin. Kemudian ada juga kita mulai coba cari fasilitasi yang kurang, misalkan ada alat-alat atau bahan dari tim IoT yang kurang, itu kita coba lagi ngumpulin beberapa alat yang dibutuhkan sih sebenarnya untuk Gelatik besok gitu. Iya, base campnya berarti di fakultas. Betul, di Fakultas Di Teknik. tadi dilengkapi juga dengan lab-lab ataupun ini ya alat-alat Betul. yang mendukung itu tadi. Baik, nah kamu selain ikutan bangun dan mengembangkan Core IT ini, terus juga belajar tentunya kan, ada ikut organisasi lainnya? Saya mungkin sebagai anggota sih bukan staff sih, anggota himpunan mahasiswa Teknik Informatika gitu sih, Hamif aja Kak. Hamif Selain itu aja. di Core IT. Selain itu Core IT, oke sip, kita akan lanjut lagi Mirza ya, tapi kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, balik lagi di UMJ Talks, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol seru bareng Mirza. Nah, jadi tadi Mirza juga ikut sebagai anggota dari himpunan mahasiswa ya? Iya, betul. Hima mahasiswa apa tadi namanya? Hamif, BMFT Hamif. UMJ, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika BMFT UMJ. Oke, Teknik Informatika, himpunan mahasiswa Teknik Informatika dari fakultas ya, BMFT UMJ, Fakultas BMFT, Teknik. Fakultas Teknik UMJ. Nah, jadi gimana cara kamu bagi waktu? Dan sekarang kamu semester 8 ya? Iya, betul. Berarti ini lagi nyusun skripsi juga dong? Iya, betul, lagi Dan nyusun pastinya pengen lulus tepat waktu juga kan? Betul. Nah, itu gimana tuh? Biar semuanya masih berada di jalan yang, koridor yang tepat, lulus tepat waktu, tapi ada kepuasan juga nih bisa ngembangin core IT-nya juga bagus gitu. Alhamdulillahnya sih saat ini saya udah bukan menjabat sebagai ketua lagi sebenarnya, karena kemarin di bulan Desember itu baru pergantian ketua. Jadi periode satunya memang saya, tapi sekarang udah masuk ke periode kedua karena udah 1 tahun ya Core IT berdiri, digantikan oleh ketua baru. Tapi saya memang tetap diminta untuk membantu sih apabila memang mungkin masih ada kebingungan atau masih ada kekurangan di kepemimpinan yang baru, itu saya bisa bantu melengkapi. Dan juga sekalian tadi sambilan skripsi ya, untuk bagi waktunya sih sebenarnya cukup mudah karena memang sudah bisa dibilang terlepas dari organisasi atau himpunan ya, karena memang sudah di tingkat akhir, jadi memang lebih banyak waktu ke ngerjain skripsi Studi sih ya? sebenarnya. Iya, lebih banyak waktu untuk studi, mengerjakan skripsi, waktunya lebih banyak, mungkin sekitar 70% bisa saya alokasikan ke skripsi, dan 30% itu bisa saya alokasikan untuk bantu organisasi atau UKM seperti Core IT yang masih membutuhkan bantuan gitu sih Kak. Baik, jadi memang kita harus tahu skala prioritasnya ya. Karena alhamdulillah sekarang Mirza ini core IT-nya sudah berjalan dan ada kepengurusannya juga sudah berjalan pergantian kepemimpinan ya. Jadi Mirza nggak terlalu fokus lagi nih untuk benar-benar pengurus secara jabatan ketua gitu ya. Sudah ada yang melanjutkan gitu, dan di himpunan mahasiswanya juga sudah kan, sudah tidak terlalu concern lagi ke situ. Sekarang benar-benar fokusnya nih untuk skripsi gitu kan. Memang harus fokus ya kita ya untuk bisa meraih apa yang kita targetkan itu. Nah, tapi kalau Mirza sendiri nanti misalnya alhamdulillah nanti ya lulus tepat waktu, langkah selanjutnya apa? Mau bekerja di ranah apa begitu? Apakah melanjutkan studi lagi gitu? Atau menurut Mirza ini deh prospeknya lulusan IT itu seperti apa sih? Ya. Mungkin sehabis lulus ya, niatan tuh memang pasti ingin bekerja di bidang IT dulu. Kebetulan saya juga tertarik pada bidang data, khususnya data analis atau data science gitu. Dan mungkin untuk melanjutkan studi ada kepikiran ke sana sih Kak, tapi mungkin untuk baru lulus ini coba untuk bekerja dulu.
Nah, untuk prospek dunia IT, teknik informatika ya mungkin itu sebenarnya luas banget. Apalagi kalau kita dengar sekarang kan AI Iya, itu udah AI. makin banyak, tentu makin banyak pembuka lapangan ChatGPT, pekerjaan baru. iya. Betul, ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada dari Google sendiri gitu. DeepSeek. Mungkin memang kita sering dengar ya, AI itu bakal menggantikan pekerjaan gitu. Tapi sebenarnya selain di sisi lain dia juga bisa membuat pekerjaan baru gitu. Misalkan kayak yang baru-baru muncul ini kayak ada machine learning engineer gitu, ada AI engineer, itu kan baru muncul ya, mungkin beberapa tahun kebelakangan gitu karena perkembangan AI. Jadi sebenarnya prospek IT itu luas. Selain memang kita bisa berkecimpung di bidang IT ya, tadi ada di AI, di software mungkin, di data, kita juga sebenarnya bisa ke urusan lain sih mungkin yang tidak 100% ngoding gitu. Mungkin bisa ke UI UX design gitu, project management di bidang IT itu bisa. Jadi sebenarnya teknik informatika atau IT itu fleksibel, tergantung kita sukanya itu di mana, karena prospek kerja itu bakal luas. Apalagi tadi ada perkembangan AI, tentu pekerjaan makin banyak yang baru lagi. Mungkin di masa depan kita belum bisa nebak nih pekerjaan apa yang akan muncul lagi setelah AI ini, kan banyak ya. Iya. Gitu. Jadi pekerjaannya tuh memang banyak banget sebenarnya. Banyak ya, jadi apalagi karena sekarang nih semua sudah serba digital, tadi Betul. masuknya AI, ChatGPT, Meta juga Betul. ada, jadi kayak ini benar-benar peluang yang sangat besar sekali. Tapi kan ini dibalik sesuatu berkah ya dengan perkembangan teknologi, ini kadang-kadang ada tantangan juga kan, di mana tantangan ini nih harus kita siasati juga. Nah kalau misalnya Mirza melihat kayak tantangan untuk perkembangan teknologi ini gimana? Seperti misalnya ada deepfake kan, agar kita nih nggak tertipu dengan teknologi AI ataupun kita menjadi korban dari perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Oke. Sebenarnya kita perlu, sebenarnya setiap negara itu ada regulasi ya sekarang. Kalau kurang lebih mungkin Indonesia juga ada regulasi mengenai penggunaan artificial intelligence. Kalau di luar negeri itu ada. Jadi memang ada sektor-sektor yang dibatasi gitu untuk akses AI ke sana gitu. Jadi mungkin untuk mencegah kita terjerat ya, atau terlibat dalam seperti tadi deepfake dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dengan lebih hati-hati sih sebenarnya. Kita perlu mengedukasi sebenarnya Kak. Solusi itu cuma satu, kita edukasi gitu. Edukasi ke masyarakat luas, masyarakat awam gitu, supaya jangan mudah tertipu, karena memang AI itu bisa dibilang luar biasa banget. Dia bisa menirukan muka, mimik wajah, mimik suara gitu. Nah itu perlu diwaspadai. Jadi sebenarnya untuk saat ini ya, untuk AI itu masih bisa dikenali sih Kak, kalau misalkan ada penggunaan AI untuk tipu menipu gitu, karena mungkin belum sempurna ya. Jadi kalau kita yang mungkin udah terbiasa di bidang IT itu mungkin bisa melihat nih, oh ternyata ini kayaknya tipuan nih atau AI deepfake gitu, karena memang masih ada kekurangan yang sebenarnya bisa kita nilai. Tapi mungkin orang-orang awam di luar sana, para senior-senior kita yang mungkin belum begitu familiar dengan AI, ya itu bisa tertipu. Nah makanya itu tugasnya kita untuk mengedukasi sih orang tua, sanak saudara, teman-teman yang mungkin memang belum mengerti atau belum familiar dengan AI gitu, supaya kita nggak gampang kena tipu gitu sih. Baik, jadi memang harus edukasi ya. Betul. Tentang AI itu sendiri. Nah kalau kamu sendiri, ada nggak mimpi kamu misalnya di masa yang akan datang ya, terkait untuk di bidang teknologi informatika ini? Apakah kamu ingin menciptakan sesuatu atau menjadi inisiator apa begitu? Oke, sebenarnya mungkin ini bisa dibilang agak terlalu tinggi mimpinya, tapi nggak apa-apa. Saya percaya mimpi itu memang harus tinggi gitu. Saya kepengen berkecimpung di bidang teknologi tentunya, dengan saya pengen tuh Indonesia punya perusahaan semikonduktor sendiri. Jadi kalau semikonduktor itu bisa kita lihat saat ini perusahaan semikonduktor itu yang terbesar itu ada di China, itu TSMC, dan juga di Korea itu Samsung yang buat. Kalau kita kalau belum tahu mungkin semikonduktor itu seperti simpelnya perusahaan yang memang menciptakan prosesor gitulah, mikrokontrol prosesor yang memang kita pakai gitu untuk pembuatan handphone, komputer dan lain sebagainya. Nah, saya tuh pengen punya perusahaan atau teknologi nanti bisa dikembangkan untuk menciptakan perusahaan semikonduktor sendiri. Jadi Indonesia itu juga bisa menghasilkan semikonduktor sendiri. Jadi produk-produk dalam negeri kita itu tidak ketergantungan terhadap semikonduktor atau perusahaan-perusahaan di luar Indonesia gitu. Kita punya karya bangsa sendiri. Paling mungkin tujuan impian yang paling besar sih itu sementara gitu. Baik, kamu ini kan Mirza sangat bersemangat sekali ya untuk bisa meraih prestasi, terus tadi juga semangat untuk bisa menciptakan penemuan-penemuan baru. Tadi semikonduktor itu kan, semikonduktor itu mudah-mudahan nanti bisa ya ada jalannya gitu. Nah, apa sih yang membuat Mirza ataupun juga prinsip Mirza yang Mirza pegang teguh gitu kan, sehingga Mirza nih ketika Mirza lagi down, tapi ketika Mirza inget itu kata-kata yang Mirza pegang itu, Mirza jadi kayak semangat kembali gitu. Apakah dari keluarga atau apa? Sebenarnya ada satu kalimat atau satu kata-kata yang saya ingat banget, kurang lebih begini, Allah itu nggak mungkin membiarkan kita
kalau kita udah sampai di titik ini gitu. Artinya kalau kita udah sampai di titik ini, nggak mungkin kita tidak menjadi apa-apa gitu loh. Apalagi kita udah lewati banyak rintangan, banyak hal gitu. Pasti kita akan ada jalannya. Makanya biasa kalau saya down atau saya mulai males gitu ya, saya keinget lagi tuh, oh saya udah sampai di titik ini, nggak mungkin saya akan berakhir sia-sia gitu. Jadi saya harus terus kejar mimpi atau keinginan yang ingin saya capai. Paling itu. Gitu ya, jadi itu kalimat motivasi yang Betul. kamu pegang teguh. Oke, nah kamu boleh kasih pesan-pesan juga ke teman-teman yang mungkin tertarik nih ingin belajar di teknik informatika ataupun juga ingin membuat sebuah komunitas IT seperti kamu, silahkan. Oke. Ya. Mungkin pesan-pesan semangatnya ya, sebenarnya jangan takut ya dengan teknik gitu, karena kebanyakan kita ini sudah berpikiran kalau teknik itu susah, teknik itu benar-benar ribet. Sebenarnya memang susah dan ribet, tapi kalau memang kita punya semangat, sebenarnya itu semua gampang untuk diatasi kok. Jadi kuncinya itu cuma satu, kita punya semangat, kita punya tujuan yang ingin dicapai. Dengan tujuan dan semangat, insya Allah semua rintangan dan tantangan itu akan mudah kita lewati gitu. Baik, terima kasih Wirja. Jadi tadi intinya adalah semangat dan juga tujuan ya. Jadi sesulit apapun kalau punya semangat sama tujuan pasti bisa. Termasuk juga jadi mahasiswa berprestasi di teknik informatika di UMJ ya. Baik, terima kasih Wirja. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Dan waktunya saya Feni Auliani, Mirza, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.